April dan di sebelah saya ada Kak Eva. Ya. Nah, insya Allah ini pertama kali kita mau bikin konten tentang apa ya? Bercerita di hari Jumat. Ya. Jumat bercerita. Jumat bercerita. Konten Jumat bercerita yang mana ini konten perdana kita ya teman-teman ya. Jadi insya Allah di setiap hari Jumat kita akan sharing atau diskusi tentang satu topik, yang mana topik itu ya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Kak Eva ya. Ya, tentang apa yang dialami para remaja sekarang. Ya gitu. betul. Wis, berarti zaman now nih milenial banget nih Kak Eva nih. Iya, zaman now. Terus sekarang kita mau bahas soal apa nih Kak Eva? Apa ya? Untuk perdana ini Bagusnya kita bahas tentang pacaran itu penting gak sih? Pacaran itu penting gak sih guys? Nah itu kan juga berkaitan dengan anak muda sekarang ya, yang mana memang kenyataan dan fakta sekarang itu anak SD saja udah mulai pacaran ya Kak Eva ya, dan ini merupakan satu hal yang perlu disampaikan ke anak-anak generasi sekarang sih. Pacaran itu penting gak sih? Iya, betul. Menurut Kak Eva gimana? Pacaran itu penting gak sih? Kalau menurut saya sih, sebelum saya menjawab, saya tanya dulu lah kepada saya, Adik April. Pacaran itu penting nggak? Pacaran itu penting nggak ya? Menurut saya ini ya teman-teman ya, nggak penting sih. Maksudnya apa ya? Pertama, ngabisin waktu ya. Kemudian buang-buang pikiran, buang-buang perasaan, nguras pikiran, nguras waktu, nguras uang, apalagi ya, nguras segala-galanya gitu. Dan lagi pula pacaran itu emang boleh ya, diperbolehkan dalam Islam ya. Sebenarnya sih kalau pacaran itu dalam Islam tidak diperbolehkan ya. Yang ada hanya ta'aruf. Kayak sendiri gimana? Pacaran itu penting gak sih? Kalau menurut saya sih pacaran itu nggak penting ya. Nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena pacaran itu apa ya, membuang waktu kita untuk menjaga jodohnya orang lain gitu. Wow, sakit banget kan? Jadi pacaran itu hanya untuk sekedar menjaga jodohnya orang. Iya, gitu kalau ya? menurut saya gitu. Kenapa dibilang begitu Kak? Iya, karena terkadang itu ada orang yang pacaran lama bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya nggak jodoh kan? Itu Nah, kan kayaknya ini pengalaman pribadi nih. itu kan artinya menjaga jodoh orang lain kan? Iya benar juga sih. Ya apa yang disampaikan Kak Eva benar ya teman-teman ya. Jadi pacaran itu emang benar-benar nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kita menjalin satu hubungan yang mana hubungan itu tidak ditahu ini bertahan sampai kapan gitu kan Iya, ya. betul. Itu kayak lagunya Armada. Aduh, mau dibawa kemana hubungan kita? Ya. Nah, kayaknya dari cerita Kak Eva tadi, sepertinya beliau ini sudah berpengalaman ya. Pernah pacaran nggak sih Kak Eva? Kalau saya sih jujur ya namanya juga kita belum tahu tentang agama ya, belum tahu tentang agama. Ya di masa-masa jahiliyah dulu. Iya, masa jahiliyah dulu. Ya pernah sih merasakan pacaran, apalagi jatuh cinta pertama kali ya. Berarti first love gitu ya? Iya, first love. Cinta pertama gitu, ya. Pertama. Kalau itu di masa kapan itu Kak? SD, SMP, SMA, kuliah? Kalau SD terlaluan banget sih. Siapa tahu ya, karena kan tapi emang sih dulu itu SD udah mulai, anak-anak itu masih dunia bermain ya Kak? Iya, bermain. SMP juga masih dunia bermain. Nanti SMA baru mulai mengenal itu ya. Tapi sekarang agak beda ya dengan generasi dulu ya. Sekarang saya lihat anak SD sudah banyak yang tahu. Iya, sudah mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah mulai kenal suka-sukaan gitu, pacaran bahkan ya. Iya. Udah, karena kan didukung dengan dunia teknologi ya, dengan gadget, handphone yang sudah mempermudah mereka untuk berkomunikasi meskipun jarak jauh seperti itu ya. Lanjut Kak. Apa ya? Namanya masa jahiliyah dulu kan, gitu, cinta pertama, merasakan namanya cinta pertama kayak gimana tuh, deg-degser gitu ya. Saya penasaran nih, emang kalau orang pacaran itu ngapain aja sih Kak? Apa ya, kalau saya pacaran itu dulu kita tuh gimana ya, namanya jarak jauh,
paling teleponan. Oh, LDR gitu ya kayak. Gitu. Teleponan. Terus kalau yang pada saat telepon-teleponan itu yang diomongin apa? Ya omongin ya hal-hal yang sebenarnya sih nggak penting ya. Kalau saya pikir-pikir sekarang itu, aduh, saya kayak ada rasa menyesal gitu. Dulu saya pacaran sih gitu. Contohnya hal-hal yang nggak penting yang diomongin. Nggak penting ya? Maksudnya sudah makan gitu. Aduh. Lagi ngapain? Aduh. Orang tua kita saja jarang kita tanyain udah makan belum ya Ma, udah makan belum ya Pas. Ini kita tanya ke orang lain itu gimana ya. Jadi sekarang itu saya pikir sekarang tuh, aduh, dulu saya bodoh banget ya pacaran. Maksudnya apa nih? Bukan saya yang bilang ya Kak, kita yang bilang loh. Saya tuh bodoh sekali dulu yang mengenal yang pacaran. Nah, jadi begitu ya Kak ya. Nah, iya. Selanjutnya sebenarnya kenapa sih menurut Kak Eva, kenapa sih orang itu pacaran gitu? Apa sih yang didapat dari pacaran itu sehingga orang itu banyak yang pacaran, yang mau pacaran gitu ya? Kalau ditanya kenapa sih orang pacaran itu, sebenarnya ada berapa hal ya. Yang pertama itu ada orang pacaran, anak-anak pacaran itu zaman sekarang itu lihat, ih kok teman saya pacaran, saya tidak gitu. Ikut tren gitu ya kayak ngikutin tren terus yang kedua itu mereka mau merasakan gimana sih itu pacaran gitu. Mereka mau merasakan gimana sih pacaran. Mungkin mungkin karena baper ya temannya sama pacarnya, dia coba-coba mau gitu ya ingin coba-coba begitu. Jadi banyak hal yang membuat mungkin orang, kalau menurut saya hanya dua hal itu sih, tapi kalau menurut orang lain mungkin banyak ya. Kalau menurut saya cuma dua itu yang membuat orang pacaran. Yang pertama itu karena ikut-ikutan sama temannya, ikut tren. Soalnya kalau nggak pacaran nggak dibilang gaul gitu iya, ya. Iya betul sekali. Baru culun gitu ya. April. Betul. Terus yang kedua tadi tuh ingin merasakan dengan itu pacaran, karena dilihat mungkin temannya, ih kayak bahagia sekali dia. Gitu. Bahagia sekali ya Allah, belum tahu saja dia rasanya sakit itu gimana ya, hatinya disakitin itu gimana ya. Ya namanya anak muda kan, pasti mau coba-coba dulu gimana sih. Coba-coba tapi yang penting apa ya, coba-coba berujung hal yang gak baik, kecewa sih, kayak kecewaan juga gak gimana gitu ya, perlu mikir lagi kayaknya ya. Iya, karena terkadang itu banyak anak muda itu kalau mungkin tidak punya iman ya, kalau diputusin sama pacarnya, dia frustasi, ada yang mau bunuh diri ya. Iya, yang begitu banyak sekali yang hal-hal yang membuat orang kayak trauma untuk pacaran. Iya sih, dan itu juga termasuk salah satu apa ya, problem atau masalah umat saat ini ya, kayak dimana anak-anak mudanya itu ya hanya masalah sepele sebenarnya ya, diputusin pacar atau apa segala macam, mereka kemudian menganggap itu sebagai masalah yang berat banget dalam hidup mereka, yang tidak sedikit orang kemudian mengambil keputusan yang salah, misalkan tadi seperti yang disampaikan Kak Eva ya, bunuh diri atau mungkin biasanya melukai tangannya kayak gitu. Nah itu kan sayang banget ya, padahal masih banyak orang-orang di sekitar mereka yang kemudian di sekitar kita yang kemudian sayang banget sama kita ya kayak sebenarnya kadang saya karena jujur sih ya kayak soalnya alhamdulillah gitu sampai sekarang tidak pernah merasakan yang seperti itu, dan semoga gitu ya, semoga tidak merasakan yang seperti itu. Semoga jangan merasakan seperti itu lah. Amin, semoga senantiasa dijaga sama Allah gitu ya Kak ya. Terkadang saya tuh bertanya gitu, karena kan bagaimanapun saya juga punya teman-teman gitu ya, ada teman-teman dan segala macam, dan memang dari SMP saya sudah punya beberapa teman yang kemudian melakukan aktivitas pacaran seperti itu. Kadang saya bertanya gitu, apa sih yang kalian cari gitu ya? Kalau mau bilang mau mencari kasih sayang gitu ya, emang kasih sayang seperti apa sih yang kalian butuhkan dari pacaran itu gitu ya? Padahal kan kita sudah punya orang tua yang sayang banget sama kita, saudara, ya, ada keluarga, saudara, ada kakak, ada adik gitu ya. Kemudian ada juga teman kita, ya kan, ada sahabat kita gitu. Apalagi coba yang kurang dari kita gitu ya, sampai kemudian kita harus melakukan sesuatu hal yang itu dilarang sama Allah gitu kan ya. Bagi umat muslim ya, pacaran ini ada sesuatu hal yang disebut dengan zina ya kayak. Iya benar, zina. Sebagaimana kemudian yang Allah katakan gitu kan. Firman Allah yang berbunyi,
tentang yang berhubungan dengan pacaran ya. Dalam surah, kalau nggak salah itu surah Al-Baqarah kalau nggak salah. Saya nggak tahu ayat berapa ya, yang berbunyi la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan keji dan termasuk jalan yang buruk. Nah, termasuk perbuatan keji dan termasuk jalan jalan yang buruk. Janganlah engkau mendekati zina. Mendekati itu berarti ya, misalkan Kak Eva nih, saya dekat sama Kak Eva saja itu udah dilarang. Apalagi kalau melakukan gitu ya. Ini kemudian pacaran gitu ya. Pacaran itu kan bukan lagi mendekati, tetapi kita sudah melakukan. Sebenarnya menurut Kak Eva yang dimaksud dengan zina dalam aktivitas pacaran itu yang mana sih Kak ya? Biar teman-teman tahu nih. Ya seperti pegangan tangan. Karena bukan muhrim ya Kak ya. Iya benar. Belum sah ya, belum halal gitu. Kemudian Dan kayak lain-lain telepon-teleponan itu masuk zina nggak sih itu Kak, telepon-teleponan dengan lawan jenis gitu ya? Kalau ada kata-kata yang mungkin yang membuat syahwat syahwat itu mendekati zina ya. Itu sudah masuk dalam zina ya. Misalkan kayak tadi, kamu udah makan apa belum, bla 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 bla, dan itu kayak membuat kita terbuai dengan hasrat dan nafsu kita ya, itu sudah dikatakan zina gitu ya Kak. Nah jadi gitu ya Kak ya. Terus Kak Eva, ini kan ada ya orang-orang yang kemudian melakukan pacaran dengan alasan saling memotivasi biar nilainya tinggi, biar bersemangat belajar, biar bisa bersemangat belajar, bersemangat sekolah, kuliahnya lebih bagus lagi. Terus kalau ada tugas kerjanya sama-sama. Nah kan ada orang-orang kayak begitu ya. Nah biasanya ini orang-orang yang memang anak-anaknya pintar ya, kemudian menjadikan itu sebagai alasan seperti itu. Nah menurut Kak Eva gimana tuh tanggapannya? Menurut saya sih itu hanya sebuah alasan ya supaya mau pacaran gitu. Karena pernah dulu pengalaman waktu zaman jahiliyah dulu kan, pernah saya pacaran, nilai saya anjlok. Kok bisa? Nilai kuliah saya C semua. Karena seperti itu, maksudnya kita pikirkan dia, apalagi LDRan kan, dia bikin apa di sana, maksudnya rindu yang akhirnya nggak fokus belajar, malah nggak fokus saking belajar rindunya ya, itu selalu memikirkan si dia. Akhirnya pelajaran saya tidak karuan, nilai saya juga tidak karuan gitu. Itu makanya teori itu gimana tuh ya, terbantahkan ya. Kayaknya kalau menurut saya itu cuma alasan saja. Apapun bentuknya, kata Ustadz ya, apapun bentuknya, yang namanya pacaran itu enggak dibolehkan, tetap nggak boleh, tetap haram ya, tetap masuk zina. Aku bentuknya mau agar semangat belajar, motivasi, itu cuma alasan. Nah ada lagi nih Kak yang lagi ngetren sekarang nih, pacaran Islami. Jadi kayak Islami. Ya gitu. Bangunin sholat. Ada pacaran Islami, kemudian ada yang kemudian ta'aruf, tapi ta'arufnya rasa pacaran. Nah itu gimana tuh Kak Eva tuh? Itu sebenarnya paling parah itu ya. Kok paling parah sih Kak? Maksudnya yang namanya pacaran itu nggak ada yang Islami. Nah, tapi memang sih ya. Jadi pacaran itu nggak ada yang Islami guys. Emang sih kebanyakan sekarang begitu, pacaran Islami katanya untuk motivasi agar rajin sholat. Bangun Maki, sholat. Tapi sebenarnya itu apa ya, sesuatu hal yang tidak penting kan, namanya juga sholat itu kan kewajiban kita. Wajib artinya apa? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Masa hanya karena kita punya pacar suruh kita sholat, kita mau sholat? Berarti kita sholatnya bukan karena Allah ya kayak, tapi karena orang lain, karena makhluk. Nah berarti kalau sudah kayak begitu, keimanan kita patut dipertanyakan ya kayak syahadatain kita juga patut dipertanyakan nih, kita berislam emang benar-benar karena Allah atau karena makhluk kayak gitu ya. Apalagi sholat menjadi satu ibadah yang wajib banget dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kalau misalkan kita laksanakan sholat karena pacar kita misalkan atau karena orang lain, ya berarti itu sudah tidak terhitung pahala lagi ya, karena kita melaksanakan sesuatu bukan ibadah lagi ya kayak karena kita melaksanakan sesuatu itu bukan lagi karena Allah gitu. Nah terus kalau yang ta'aruf rasa pacaran itu gimana sih Kak?
tanggapan tak gitu. Kalau ta'aruf itu kan Karena kan banyak ya kayak maksudnya kayak oh iya misalkan nih Ikhwan ya tanyain Ahwat gitu, kamu sudah siap menikah belum? Terus si Ahwatnya kemudian respon iya belum gini, oh iya sudah gitu kan. Kemudian berlanjut tuh chatannya berbulan-bulan, berminggu-minggu, kemudian dengan iming-iming dari si Ikhwan akan datang ke rumahnya seperti itu. Nah, tapi selama beberapa bulan tuh sebenarnya dalam Islam itu aktivitas ta'aruf itu yang diperbolehkan seperti apa sih Kak? Kalau menurut saya sih aktivitas ta'aruf itu paling lama tuh hanya sebulan. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut yang lain-lain. Kalau menurut saya itu hanya sebulan. Kenapa tuh Kak? Hanya sebulan. Ta'aruf itu kan ketika kita ingin berniat untuk meminang seseorang, itu jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama dibumbui dengan kata-kata yang mesra. Nah, khawatirnya jadinya malah jadi zina gitu ya jadi kayak. janji, apalagi menjanjikan seseorang kemudian tiba-tiba nggak jodoh. Nah, sakit banget guys. Gitu. Jadi kalau mau ta'aruf ya ta'aruf tanyakan sesuai turunannya lah ya, sesuai prosedur Islamnya gitu. ya kayak. Prosesnya maksudnya jangan terlalu lama lah. Kalau emang sudah klop, sudah memang sudah niat untuk menikah ya disegerakan gitu. Biar tidak menumpuk dan menambah dosa gitu ya kayak. Karena memang dalam Islam itu yang ada sebelum nikah itu ada ta'aruf gitu, tapi ta'aruf itu ya memang harus sesuai dengan prosedurnya juga gitu. Meminta orang lain, ada perantara gitu kan ya, ada orang lain sebagai perantara. Jadi antara si laki-laki dan perempuannya ini tidak langsung melihat saling berkomunikasi langsung gitu ya kayak. Jadi ada perantaranya gitu ya. Biasanya sih kayak orang tua atau keluarga atau guru-guru gitu ya, ustaz-ustaz gitu ya, ustazah misalkan seperti itu. Terus waktunya juga tidak boleh lama begitu ya kayak. Tidak boleh lama. Dan kalaupun kita memang terpaksa untuk kemudian berkomunikasi dengan Ikhwannya itu hanya seputar mencari tahu si Ikhwan ini karakternya seperti apa sebagai bahan dasar kita untuk mengambil keputusan menerima dia ini atau tidak nih kayak gitu ya kayak. Dan kalau memang udah apa ya, tidak boleh lama-lama gitu ya kayak. Kalau memang putusinnya nggak boleh lama-lama. Sudah cocok ini. Cepat segerakan saja. Kalau memang tidak suka ya bilang. Iya, biar aktivitas zinanya itu dijauhkan gitu ya kayak. Oke, baik. Nah, terakhir nih Kak, apa sih yang harus kita sampaikan nih di anak-anak atau adik-adik kita yang masih muda nih, yang ada di bangku SD, SMA, SMP, bahkan mungkin adik-adik kita yang ada di perkuliahan untuk kemudian stop deh pacaran gitu, karena pacaran ini juga nggak ada manfaatnya gitu, hanya buang-buang waktu, hanya bikin dosa dan segala macamnya. Ya, kalau menurut saya sih ya, ini bukan nasihat ya. Karena kita bukan ustazah. Ya, karena saya bukan ustazah, saya tidak menggurui ya. Ini sharing aja guys ini ya. Sharing aja ya. Dan namanya manusia, kita kan saling nasihat-nasihat dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabar. Ya. Lanjut Kak. Oke. Kalau menurut saya pacaran itu ya untuk anak-anak remaja sekarang ini janganlah pacaran ya. Kalau perlu jauhkan diri yang namanya pacaran ya. Karena pacaran itu sangat merugikan tenaga, pikiran, kemudian apalagi laki-laki ya, habis uangnya, habis uangnya untuk makan, dibelanjain ya, mereka beliin barang gitu ya. Maksudnya kalau untuk laki-laki, menurut laki-laki dan perempuan ya, kalau mau pendamping yang baik itu kita harus baik juga. Kalau mau pendamping yang soleh dan soleha, kita juga harus soleh dan soleha. Laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, begitu juga sebaliknya gitu sebaliknya. Ya. Dan itu bukan kata kami guys, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Betul sekali. Jadi adik-adik di luaran sana ya, tinggalkanlah yang namanya pacaran ya.
Yang terpenting itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada orang yang paling berhak untuk mendapatkan pengabdian dan kasih sayang dari kita gitu ya Kak ya. Orang tua itu sampai akhir hayat pun nggak akan pernah bisa kita balas kebaikannya kepada kita ya Kak ya. Betul sekali ya. Terus yang paling penting adalah kalau emang mau jodoh yang baik, perbaiki diri. Nah guys, berdoa hijab. kepada Allah, minta yang terbaik ya, dan berusaha. Maksudnya berusaha itu jangan berusaha untuk pacaran, tidak. Terkadang itu jodoh kita ketemu di pengajian, Tapi niatnya harus diperbaiki. Iya, niatnya harus perbaikin. Ya, mengajinya jangan buat cari jodoh, gitu. tapi cari ilmu, belajar biar betul bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan jodoh itu pun kalau kata Ustadz Hanan Ataqiyah, bonus dari Allah gitu ya. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk anak-anak di luar sana, adik-adik, kakak-kakak, ya, tinggalkanlah pacaran, karena pacaran itu sangat merugikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan lebih baik teman-teman itu fokus dengan pendidikannya teman-teman gitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan ya, perempuan ini kan adalah madrasah pertama bagi generasi selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, sudah menjadi kewajiban dan hal yang penting banget buat kita untuk kemudian memperdalam ilmu kita, karena kelak nanti kita ini adalah sumber ilmu untuk anak-anak kita, untuk generasi selanjutnya. Karena kata para pahlawan keberhasilan sebuah negara itu dilihat dari seperti apa perempuannya gitu ya. Jadi buat teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang saya cintai yang ada di luar sana, ayo kita fokus aja kayak tadi kayak kata Kak Eva ya, memperbaiki diri, kemudian memperdalam ilmu pengetahuan kita fokus dengan pendidikan kita. Karena jodoh itu sudah diatur sama Allah gitu ya Kak ya. Jodoh itu termasuk salah satu takut deh, enggak laku. Benar, sudah diatur sama Allah, nanti waktunya, tempatnya di mana, orangnya siapa itu sudah Allah atur gitu. Kita tinggal memperbaiki diri, banyak pengetahuan kita, fokus dengan capaian-capaian untuk kemudian membahagiakan kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita gitu. Daripada pacaran membuang-buang waktu. Benar. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita gitu ya Kak. Karena khawatirnya pacaran ini hanya mengabaikan kita dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Bisa jadi ada tetangga kita yang sedang sakit, kita tidak tahu, ada tetangga kita yang sedang kelaparan, karena kita sibuk dengan pacaran kita, aktivitas pacaran kita gitu. Apalagi ya, jangan sampai kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik, itu yang paling parah banget guys. Ketika kemudian kita meninggalkan Allah, maka udah tamat hidup kita gitu. Karena Allah akan meninggalkan kita juga gitu. Kata dalam sebuah riwayat hadis, ketika kemudian kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita yang menjauh dari Allah, ya sudah gitu. Kita harus terima konsekuensi itu gitu. Oke. Baik guys, sepertinya sampai di situ saja dulu bincang-bincang kita di Jumat bercerita. Insya Allah kita ketemu di pekan selanjutnya. Saya April dan saya Evalina pamit mengundurkan diri dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.